Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang perkalian bilangan bulat. Ya. Perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Nah, jadi dimaksud dengan perkalian itu adalah operasi penjumlahan dengan bilangan yang sama. Nah, ini ada bentuk umumnya ya. Ini adalah bentuk umum, ya, bentuk umum dari perkalian, di mana n dikali a sama dengan a tambah a tambah a tambah a, ya, sebanyak jumlah n. Ya. Jadi ini adalah bentuk umumnya ya. Bentuk umum dari ini adalah n kali a kali tambah a tambah a tambah a. A-nya itu sebanyak jumlah n. Contoh 6 kali 2, ya, 6 kali 2, jadi 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 2 nya ada 6, ini n, ini a, ya. Ini a, jadi n kali a. Selanjutnya, nah, di sini ada hukum tanda, ya, hukum tanda bilangan atau tanda, ya, tanda positif dan tanda negatif. Nah, di sini ada perkalian tanda, ya. Di sini ada contohnya tanda positif, ya, ini positif, ini tanda positif dikali tanda positif, hasilnya pasti positif. Nah, itu ya. Kemudian sekarang jika tandanya tanda positif dikali tanda negatif, yaitu hasilnya pasti negatif. Kemudian selanjutnya yaitu tanda negatif dikali tanda positif, pasti hasilnya negatif. Sekarang ini tanda negatif dikali tanda negatif, ya, pasti hasilnya pasti positif, ya. Jadi kesimpulannya, lihat aja clue-nya ya. Jika tandanya sama, ya, dikalikan pasti hasilnya positif. Nah, ini kan, ini tandanya sama, positif dikali positif pasti positif. Yang bawah pasti, ya, sama kan. Ini tandanya negatif kali tanda negatif pasti hasilnya positif. Nah, jadi jika tandanya sama dikalikan pasti hasilnya positif, dan jika tandanya berbeda pasti hasilnya negatif, ya. Ini kan positif kali negatif pasti negatif, kan beda tandanya, ya. Ini pun sama, negatif kali positif beda tandanya, pasti negatif, hasilnya negatif. Nah, itu ya. Ini adalah rumus perkalian atau hukum tandanya. Nah, jadi kalian harus paham gitu, ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat perkalian. Nah, pertama ada yang namanya sifat tertutup, ya. Operasi perkalian sifat tertutup, ya. Perkalian antar bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Nah, jadi jika ada bilangan bulat dikalikan bilangan bulat dan menghasilkan bilangan bulat, itu sifatnya tertutup. Itu. Contoh, ini ya, ada kan negatif 6. Ini negatif 6 dikali 8. Lihat tandanya. Ini kan negatif. Ya, negatif, ini positif, negatif 6 dikali 8, positif 8. Nah, kalau positif jangan ditulis ya, tidak usah ditulis. Jadi negatif kali positif pasti hasilnya negatif. Nah, ini negatif ya, jadi 6 kali 8 42, jadi negatif 42. Nah, ini 42 ini adalah berupa termasuk bilangan bulat. Jadi bilangan bulat dikali bilangan bulat pasti hasilnya bilangan bulat. Nah, ini dinamakan sifat tertutup, ya. Contoh yang kedua, sekarang ini negatif 12 dikali negatif 12. Ingat hukum yang tadi ya, hukum tanda yang tadi, ini kan negatif, ini negatif, ini negatif, ini kan sama, negatif kali negatif pasti. Ingat yang tadi, jika tandanya sama dikalikan pasti hasilnya positif. Nah, ini positif ya, positif. Nah, ini positif, tapi positif jangan ditulis ya. Ini positif.
Jadi negatif kali negatif hasilnya positif. Kemudian 12 kali 15 itu 180. Nah, jadi ini bilangan bulat negatif, ini bilangan bulat negatif, dikalikan menjadi bilangan bulat positif. Nah, tetap kan masih tergolong ke dalam bilangan bulat. Nah, jadi itu yang dinamakan sifat tertutup. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya sifat yang kedua yaitu sifat komutatif, ya. Sifat komutatif atau juga bisa disebut pertukaran. Nah, ini pertukaran, ya. Pertukaran. Perkalian dua bilangan bulat bersifat komutatif atau pertukaran. Jadi meskipun tempatnya bilangan tersebut ditukar-tukar, hasilnya akan selalu tetap. Nah, ini rumus umumnya, ya. A kali B sama juga dengan B kali A. Ini kan A-nya di awal, ini A-nya di akhir, ditukar. Walaupun ditukar, tetap hasilnya pasti sama. Nah, itu dinamakan sifat komutatif atau pertukaran. Contoh soal, ini kan, negatif 12 dikali 5. Nah, kita tukar. Ini kan awalnya negatif 12 kali 5, ya. Yang kemudian ini, yang ini maaf, yang ini contohnya ditukar itu adalah tandanya. Ini kan asalnya negatif, tukar. Jadi dikeluarkan dulu negatifnya, ya. Jadi 12 dikali 5, nah, jadi 60. Tanda negatifnya bawa lagi ke sini. Nah, kemudian kalau yang ini sama, ini juga, ya. Ini 5 kali 2 negatif 12. Jadi 5 kali negatif 12 tetap hasilnya 6 negatif 60. Jadi mau negatif 12 dulu di awal dikali 5 atau 5 dulu dikali negatif 12, pasti hasilnya sama, yaitu negatif 60. Nah, ini dinamakan sifat komutatif atau pertukaran, ya. Pertukaran. Nah, ini komutatif. Kita lanjutkan. Ya, selanjutnya sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif, ya. Sifat asosiatif atau pengelompokan, ya. Sifat pengelompokan. Perkalian tiga bilangan bulat bersifat asosiatif atau pengelompokan, ya. Meskipun tanda kurungnya dipertukarkan, ya, namun hasilnya akan tetap. Nah, contoh ini bilang bentuk umumnya. Ini bentuk umumnya, ya. Ini bentuk umumnya. Nah, ini, ya. A kali B dikali C. Ini kan A dan B dulu yang pakai kurung, ya. Kemudian kali C. Nah, yang ini sama juga dengan A B kali C. Jadi tadi mah A sama B, ya. Yang pakai kurungnya ini. Nah, yang ini sekarang mah B dan C yang pakai kurungnya atau yang dihitung lebih dulu. Jadi yang ini mah A dan B dulu yang dihitung, dikalikan dulu, kemudian dikalikan C. Kalau yang ini B kali C dulu, kemudian dikali A. Nah, itu sama saja. Itu dinamakan sifat asosiatif atau pengelompokan. Oke, kita ke contoh soal yang ini, yang di bawah. Contoh soal 3 dikali negatif 6 kali 4. Nah, ini harusnya ada 2, ya, kurungnya. Nah, gitu. Jadi 3 kali negatif 6 dulu kita hitung. Jadi ini kan positif 3 kali negatif 6. Positif kali negatif 3 kali 6 18, ya. Jadi negatif 18 kemudian kalikan ke 4 ini. Ini kan ini A, ini B, ini C. A kali B dulu ini hasilnya, ya. Kemudian kali 4 C. Nah, ini kali negatif kali negatif, negatif kali positif, negatif, ya. 18 kali 4 72. Jadi ini hasilnya negatif 72. Nah, begitupun sebaliknya kita lakukan sifat asosiatif. Nah, tadi kan yang atas ini 3 kali 6 negatif 6 A kali B, sekarang dibalik B kali C dulu, ya. 3-nya kita tulis lagi di sini, ya.
Terus sekarang ini, nah ini kali ini negatif 6 kali 4, negatif 24. Kemudian negatif 24 dikali 3, tetap hasilnya negatif 72 ya. Jadi ini 3 kali negatif 6 dikali 4 sama juga dengan 3 dikali negatif 6 kali 4 ya. Jadi mau ini dulu yang dihitung atau ini dulu yang dikerjakan, ini sama saja ya, itu hasilnya pasti sama. Nah ini kan tadi A kali B kali C ya, atau A kali B kali C. Nah itu ya. Jadi ini sifat pengelompokan asosiatif, dibolak-balik ya, tanda kurungnya ya, pasti hasilnya pasti sama. Oke, kita lanjutkan ke sifat selanjutnya, yaitu sifat identitas ya. Sifat identitas itu adalah setiap bilangan bulat dikalikan dengan angka 1 pasti menghasilkan bilangan itu sendiri ya. Berapapun angkanya dikalikan 1 pasti menghasilkan angka itu sendiri ya. Nah, maka 1 itu adalah identitas ya. Jadi ini contohnya ya, apa bentuk umumnya ini? A kali 1 pasti hasilnya A ya. 1.000.000 kali 1 tetap pasti 1.000.000. Negatif 1.000 kali 1 tetap negatif 1.000. Maka angka 1 ini adalah identitas ya. Identitas ya. Contoh ini 14 kali 1 tetap kan 14. 14 kali 1 hasilnya tetap 14. Negatif 24 dikali 1 tetap negatif 24. Nah, ya. Ini setiap angka dikalikan 1 pasti hasilnya itu sendiri. Nah, itu dinamakan sifat identitas. Nah, dah, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu sifat distributif ya. Sifat distributif ya. Nah, dalam sifat distributif itu ada 2 ya. Perkalian bilangan bulat, sifat distributif yaitu penyetaraan ya. Jadi ada 2. Pertama, ada sifat distributif terhadap penjumlahan ya. Yang kedua, sifat distributif terhadap pengurangan. Nah, gitu ya. Nah, ini bentuk umumnya. Ini bentuk umumnya. Rumus umumnya ini ya. A kali B tambah C. Ini kan tambah ini, nah, ini tambah untuk penjumlahan. A kali B tambah C. Nah, ini sama juga dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, jadi A-nya dikalinya 2. A-nya dikalikan ke B, kemudian kalikan lagi ke C. Ini sama. A kali ke B dikurang A kali ke C. Nah, gitu ya. Jadi A kali B, AB. A kali C, AC gitu kan. Nah, A kali B jadi 2 kali dikali silang. Ini ke sini. Kali A kali B, A kali C, ini juga sama, A kali B, A kali C. Yang membedakan adalah ini tandanya positif, ini tandanya negatif. Nah, jadi ini di sininya tanda positif untuk penjumlahan, ini tandanya negatif untuk pengurangan. Nah, gitu ya. Kita ke contoh soal. Negatif 5. Nah, ini negatif 5 dikali negatif 27 ditambah 12. Ini A, ini B, ini C ya. Jadi kita kali silang aja ya. Langkah pertama berarti 5 kali 27. Nah, ini yang pertama. Jadi ini ke sini. Nah, negatif 5 kali negatif 27. Nah, ini ya. Negatif 5 kali negatif 27. Ini yang pertama. A kali B. Yang kedua, negatif 5 kali 12 yang ini. Nah, negatif 5 kali 12 A kali C berarti ya. A kali C. Ini tanyanya plus atau tambah. Jadi ini kalikan dulu negatif 5 kali 27, kemudian ditambah negatif 5 kali 12 ya. Ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Nah, itu.
Jadi negatif X ini ya, kemudian negatif 5 kali 12 ya, negatif 5 kali negatif 27 yang ini, A kali B, negatif 5 kali 12 A kali C yang ini ya. Jadi ini A kali B ditambah ini A kali C. Nah, ini dinamakan sifat apa? Distributif ya, penyetaraan. Itu ya. Bolehlah ditanyakan kalau belum ngerti ya, nanti ya. Oke. Nah, itu merupakan sifat-sifat ya perkalian bilangan bulat. Nah, untuk lebih jelasnya silakan latihannya, ada 5 soal ya. Silakan kalian kerjakan latihannya, ini ada 5 soal. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oke. Boleh dijawab di kolom komentar juga boleh ya. Silakan kalian kerjakan dulu, potret dulu ya. Nah, demikian untuk materi tentang perkalian bilangan bulat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.